mau bahas tentang artis selebriti yang keluar dari ajang pencarian bakat. Jadi kalau salah satu cara paling cepat menjadi seorang selebriti adalah mengikuti ajang pencarian bakat. Nah, biasanya ajang pencarian bakat itu ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Tapi ada kutukan. Kutukannya adalah biasanya juara 1 itu nggak lebih terkenal dibandingin juara 2. Jadi juara 2 tuh biasanya lebih terkenal dibandingin juara 1. Biasanya. Iya sih. Biasanya. Contoh. Kita lihat ya, ini contoh-contohnya coba. Juara 2. Juara 2, kutukan atau berkah? Juara 2, kutukan atau berkah? Ini nih, Indonesian Idol 2004. Joy Tobing sama Delon. Nah lihat ya, Joy Tobing kan juara 1, tapi lihat tampangnya sedih tuh, Delon ketawain. Kelihatan kan? Jadi kayaknya lebih terkenalan Delon dibandingkan Joy Tobing menurut survei hitam putih. Ya, survei hitam putih. Yang kedua, stand up comedy. Rian Adriandi. Namanya aja susah menang. Si Rian ini Adriandi sama Ihsan Nur Akbar. Ya, ternyata tampang belum tentu segalanya. Yang jelek aja bisa lebih terkenal. Ya. Jadi Rian ini juara 1 stand up. Mas Akbarnya juara 2. Ya jelas. Malah dia punya program. Ya jelas kalau terkenal ya. Stand up komedi ke orang kondangan. Mungkin itu fotonya foto formal, foto lagi. Ya ini tuh jelas loh, belum apa-apa udah lucu tuh. Emang mukanya lucu. Coba yang ketiga. Next. Siti Rahmawati sama Iya. Gue udah. Siti ini yang mana sih? Adeknya Cici Paramida. Oke, Siti sama Nasar. Lebih terkenal mana? Pada nonton infotainment ya. Nasar lebih terkenal ternyata. Ya saya nggak tahu Nasar lebih terkenal kenapa, mungkin karena kawin cerai dan sebagainya, tapi tetap lebih terkenal. Nasarnya padahal nggak punya album loh. The Master 2012, Oge Artemus lawan Bo Vernon. Nah, Oge ini juara 1 gara-gara dia sempat kebakar pada saat itu. Jadi saya kasih gelar karena dia kebakar, bukan karena jago sebenarnya. Tapi Bo lebih terkenal ya? Lebih banyak di TV. Aduh, iya karena dia botak aja sih sebenarnya. Next, Idola Cilik 2008, Kiki lawan Angel Peters. Angel Peters pernah kita undang ya? Kiki pernah kita undang? Berarti tidak terkenal, oke. Tapi emang ada Kiki ada? Juara 1-nya. Sekarang ngapain dia? Sudah tenggelam. Masih kecil lah ya? Iya. Udah gede kali? Udah gede. Mike Mohede lawan Judika. Nah, kalau Mike lawan Judika, terkenalan mana? Judika ya? Gak menurut kamu aja. Ngomong aja jelas gitu. Mike juga aku nggak berani. Nggak apa-apa aja. Mike tuh orangnya baik. Dikata-katain mah gak akan marah. Bener deh. Serius? Cuman dia dendaman. Jangan dong, kamu mau punya. Lebih terkenal Mike apa terkenalan Judika? Dua-duanya. Enggak, serius lebih terkenal Mike apa Judika? Judika. Kelewatan lu kalau ngomong. Kelewatan. Berani sama Mike? Enggak. Maksudnya, tapi aku suka dua-duanya. Oke, next. Indonesia Idol. Aris sama Gisel. Aris sama Gisel. Terkenalan mana? Ya. Siapa? Gisel lah. Aris itu siapa? Bagus sih, normal sih. Jadi milihnya cewek ya. Josandi sama Limbat. Wes, ini yang menang, ini yang memberikan gelar master saya pada saat itu. Josandi juara 1. Limbat kalah melawan Josandi. Tapi yang lebih terkenal Limbat. Lebih terkenal Limbat, cuman kalau Limbat diajak ngomong sekarang suka nggak mau jawab, pakai pengacara sekarang soalnya kalau ngomong. Pak, sebelum ada kasus rame di infotainment, Limbat emang nggak pernah ngomong, Pak. Dibayar aja sama Trans 7 ada programnya, nggak ngomong loh. Padahal dibayar loh. Ya kan? Tapi kalau sama saya ngomong. Tapi kalau mau tutup gini, gitu. Kalau Josandi sekarang dia lagi bisnis pakaian jadi. Dagang kaos. Ya intinya dagang kaos. Ada lagi next. Mana ada lagi? Ada lagi? Ada. Master Deddy Corbuzier lawan Pak Tarno.
Yaudah kita undang salah satu dari mereka aja deh. Siapa kita mau undang? Ada Clarissa Dewi. Ya, Clarissa Dewi ini adalah penyanyi baru, juara kedua dari X Factor. X Factor. Karena juara yang pertamanya Jessica Bennett sama Patty. Ya, ini adalah juara pertama, ini juara keduanya. Kita lihat katanya khasnya adalah suara melengking. Setelah saya pikir-pikir antara kamu dengan JB dan Patty. Siapa itu? Patty. Antara kamu dengan mereka sih saya megang suara kamu lebih bagus. Makasih. Terima kasih. Menurut saya loh ya, suara kamu lebih bagus, lebih matang, lebih oktavnya lebih menguasai, lebih keren, lebih menghayati, tapi kalah ya. Jadi ngomong kayak gitu karena ada orangnya di sini. Coba kalau misalkan mereka yang ada di sini ntar ngomongnya beda lagi, peres. Saya gitu emang orangnya. Tapi kan kalau di SMS pasti yang dipilih kan bukan hanya suara ya. Iya. Ada jumlah fansnya. Mereka berdua kan? Iya. Ya mereka berdua berarti fansnya ada 2 dong. Ayo. Iya. Nggak tahu juga sih. Hah? Ya mereka unik juga kok. Unik apa? Kenapa manggil saya engkoh? Ini gua engkoh barusan. Enggak ya. Unik juga kok. Apa dia unik juga engkoh gitu. Menurut kamu, Kak, layak nggak sih mereka untuk menang atau lebih layakan? Layak kok. Ya apa? Setiap peserta dari 13 orang ya pasti punya karakter sendiri-sendiri. Kalau mereka kan dibully katanya, menang katanya banyak haters. Kalau kakak? Aku ya ada juga tetap haters. Namanya haters mah ya pasti ada lah. Tapi Clarissa ini usianya baru 18 tahun ya. 19. Iya, makanya kamu tadi manggil kakak tua-tua kamu. Kamu sampai 2 kali lipatnya manggil kakak. Heran. Umur baru 18 tahun. 19 tahun ini ya. Kenapa? 19. Inilah, kalau orang umur baru 18 tahun, dibilang 18 tahun pengennya dinaikin. Coba kalau udah kayak gue, pengennya gue turunin. Terus ikut ajang pencarian bakat karena iseng? Iya, tadinya iseng-iseng ikut. Diajak teman, terus ya tadinya kan malas gitu. Oh gitu. Tadinya malas, kayak aduh enggak lah Pak, papiku yang nyuruh-nyuruh kan. Terus Lah katanya diajak teman, kenapa papi yang nyuruh tuh? Iya, diajak teman terus nggak mau, terus papiku bilang ikut aja gitu. Ya udah terus ikut habis itu ya. Jadi iseng-iseng disuruh teman. Enggak, jadi teman ngajak kan. Terus aku nggak mau tadinya. Papiku bilang ya udahlah ikut aja sama temenmu gitu kan. Ya udah, terus akhirnya ikut coba, terus masuk. Ini sempat sakit pas apa ya, bootcamp ya, sempat sakit tuh kayak aduh kayaknya nggak masuk gitu. Ternyata tetap masuk ya, mungkin ya emang dikasih kesempatan sama Tuhan. Dikasih kesempatan sama papa juga. Iya bener. Papi mah iya aja seneng. Dari kecil ya diajarin karaoke sama papi ya. Papi emang dari kecil suka ngajarin aku nyanyi, terus papi juga yang apa selalu kayak lomba-lomba diikutin, terus pokoknya galak lah kalau ngelatih. Misalnya tiap hari latihan didudukin di depan keyboard gitu kan. Terus kalau misal nafas nyanyinya jelek, nafasnya nggak kuat, lari dulu jam 7 malam, bayangin lari. Kamu disuruh lari jam 7 malam? Iya. Kamu nggak aduin ke Kaseto itu? Tapi setelah udah gede, udah dewasa gini, ya apa ajarannya papi tuh kerasa banget gitu loh. Kerasa banget kalau ternyata apa yang disuruh papi yang dulu dianggapnya tuh kejam, jahat, ternyata itu berguna banget gitu. Ya sekarang kelihatan kalau apa disuruh yang susah-susah bisa gitu. Soalnya mami dulu lebih susah. Papi penyanyi juga ya? Enggak. Papi dulu suka nyanyi sih, kayak di gereja gitu, suka. Jadi kalau nggak bisa nyanyi, suruh lari. Kalau nggak bisa nyanyi disuruh lari, bener. Bukan nggak bisa nyanyi, kayak misal nafasnya nggak kuat gitu, lari dulu baru nyanyi gitu. Bukan makin ngos-ngosan ya? Enggak. Minta dong Pak, jangan lari deh, guling-guling kek. Katanya kamu mengidolakan Agnes sama Judika. Iya. Coba contohin lagu Noah. Gak nyambung Pak, kan pilihannya 2. Coba contohin. Coba contohin lagunya Limbat. Lagunya Limbat. Baru tahu Limbat punya lagu ya. Ada
aja loh. Kenapa jadi serem? Jadi serem. Beda Judika apa Agnes tuh boleh? Oke, lagunya Judika nih pernah aku bawain waktu X-Factor. Ku harus pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku. Sakitnya, sakitnya, oh sakitnya. Gak sia-sia aku ngajarin kamu. Iya, benar. Good, anak aku. Kamu ngajarin apa, guling-guling? Ngajarin. Ya udah. Inilah Sasa. Terserah Anda menilainya lebih bagus mana, bagus Sasa atau bagus JB dan Patty. Tapi setelah ini saya akan memanggil lagi, ada juga juara 2 juga dari acara pencarian bakat Rising Star. Setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kenapa sih ini anak ambekan? Oh, tanya baik-baik. Apa siapa sama? Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Some people think that a physical things define what's within, and I've been there before, but their lives are war, so full of the supervision. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, or some just want everything, but everything means nothing if I got you. Some people search for a fountain, promises forever young. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove loving. And with the world of the silver platter and a world
Halo Nindya. Silakan. Luar biasa. Tanya silakan. Ya Hanin dia. Panggilannya Hanin. Hanin. Hanin umurnya 14 tahun ya? Iya. 14 tahun, juara 2 dari ajang Rising Star. Juara satunya tuh ada yang pakai jilbab, pernah diundang ke sini kan Mas Dedi? Indah Nefertari. Nefertari. Indah yang tidak pernah menari. Bisa nggak sih belajar piano secara otodidak? Kalau belajar piano secara otodidak sih susah-susah gampang sih kalau menurut aku, karena kan Dari YouTube itu belajarnya gimana? jadi gini, aku tuh punya penyanyi idola namanya Grayson Challenge. Betul Apa? dia tuh Grayson Challenge. Iya. Jadi dia itu kebetulan seorang singer sekaligus pianis. Jadi aku main piano itu influence dari dia. Oh gitu, jadi dia di YouTube diikutin. Soalnya aku juga pengen belajar piano, main ini yang teng teneneng tenoneng nonenong. Apa itu namanya Nu? Canon D. Canon D. Ya? Canon D. Siapa yang nyanyi? Siapa yang Kayak gitu. siapa yang nyiptain? Nggak tahu. Hah? Itu yang nyiptain Cannonball. Budi Anduk. Tenenenenenoneneng. Kau bisa main itu nggak? Enggak. Oh nggak bisa, ntar kita sama-sama belajar ya. Oke. Ya. Ya udah kita bahas dia aja, kan usianya 14 tahun tapi katanya suaranya melengking. Sama kayak kakak. Suaranya katanya melengking dan dia tuh rajin mengikuti ajang pencarian bakat. Rajin banget, berarti nggak menang-menang ya. Oh iya dong, kalau menang kan udah sekali nggak ikut lagi. Bener nggak? Iya. Ya kan? Iya. Udah berapa kali ikut? Kalau ajang-ajang festival-festival gitu sih aku sering dari kecil kebetulan, karena aku punya hobi, terus kebetulan orang tua aku juga support gitu. Emang dari kecil ikut. Kalau yang pencarian bakat, Kalau pencarian bakat aku baru 2 kali kali ya. 2 kali. Yang pertama apa? Boleh disebutin? Boleh kan ada namanya. Oh ya. Yang pertama itu Indonesia's Got Talent. Indonesian Got Talent. Oh. Cuman waktu itu aku nggak lolos. Kamu nggak lolos? Nggak lolos. Nggak lolos tuh maksudnya 10 besar, 20 besar. Enggak, waktu itu masih audisi per kota gitu. Masih audisi per kota nggak lolos? Nggak lolos. Terus akhirnya ikut Akhirnya kemarin aku ikutan Rising Star. Rising Star, menang juara 2. Alhamdulillah. Oh lumayan. Tapi katanya orang-orang, katanya suara kamu lebih bagus dibandingin suaranya Indah Nefertari. Bener nggak? Kalau bagus itu Relatif, kalau jelek mutlak saya tahu. Tapi pertanyaannya kamu bener nggak lebih bagus daripada Indah Nefertari? Aduh, tergantung orang yang dengar. kasihan. Tergantung orang ya. Dengar, karena kan kita punya karakter masing-masing. Betul. Coba tanya sama penonton. Jadi bagusan aku apa Kak Indah? Kamu tanya dong. Kamu tanya dong, yang keras gitu. Iya. Bagusan aku apa Kak Indah? Kak Indah maaf ya. Disuruh. Nggak, ini penonton peres, kalau Kak Indah yang nanya juga pasti bilangnya Kak Indah. Tenang aja. Oke, tapi kamu ketika kamu juara 2, Kak Indah menang, kamu rela? Rela lah. Kenapa rela? Kok kalah rela? Karena ya itu kan udah masyarakat Indonesia yang menentukan. Di samping itu juga ya emang udah takdir gitu kan. Yang penting aku udah berusaha semaksimal mungkin. Masalah hasil ya oke. Iya ya. Iya. Udahlah, udah takdir. Tapi pernah nggak dengar istilah kalau juara ini buat Anda berdua? Pernah nggak dengar istilah kalau juara kedua tuh lebih terkenal dibandingkan juara pertama? Tadi kan saya udah ngasih contoh tuh, ya kan? Judika lawan Iya. Mike Pernah. Mohede. Pernah? Pernah. Percaya nggak itu? Aku dulu apa? Sweet aja. Aku juara 2 jadi aku percaya. Wih, bagus. Bener. Ya, Bagus. Saya suka orang percaya diri tuh, saya suka. Enggak, kalau aku juara 1 nggak ngomong gitu, nggak percaya gitu. Nah, karena juara dua, jadi percaya. Ya nggak mau kalah lah ya pasti ya. Kalau kamu gimana? Kalau menurut aku tergantung mereka masing-masing, cara mereka mengeksplor. Tapi kan buktinya begitu. Ya udah iya. Kenapa sih ini anak ambekan? Oh, nanya baik-baik kok. Apa siapa sama? Aku juga, Ayo, Saka.
begitu lucu, pengen dibawa pulang. Iya. Gitu. Kayak jangan GR dibawa pulang disuruh nyapu ngepel. Ya udah, kalau kan biasanya kalau ajang pencarian bakat itu ada fenomena juara satu nih misalnya. Wah cepet terkenal, abis cepet terkenal, bos hilang kayak soda gitu, push, hilang gitu kan. Kalian takut nggak mengalami hal yang sama? Kalau aku sih justru itu menjadi motivasi buat aku supaya lebih apa ya, lebih mengeksplor diri, lebih mengintrospeksi diri supaya menjadi lebih baik. Supaya menjadi lebih baik. Sasa? Iya, kalau buat aku juga sama. Jadi walaupun kita juara 2, tapi justru karena kita juara 2 itu jadi kita nggak berhenti berjuang cuma sampai di sini, tapi justru kita jadi lebih banyak latihan, bener. karena kita masih juara 2 gitu. Ya udah, tapi kasih kesempatan dia buat ngomong. Iya, dia harus lebih latihan karena dia juara 2. Kalau dia juara pertama kan dia diam. Karena dia juara 2 dia harus lebih giat lagi latihan supaya eksistensinya terjaga. Karena dia tidak merasa menang. Karena dia merasa dia tidak menang, maka dia harus menjaga eksistensinya gitu kan? Iya, betul. Ya, bener. Betul. Penonton juga ngerti, kamu aja nggak ngerti. Ya sudah, kalau gitu kita akan memanggil lagi. Kalau ini juara 3. Jadi kalau juara 1 biasanya kalah terkenal sama juara 2, juara 3 biasanya juara 3 nih, juara 3. Juara 3. Oke, langsung aja, ini adalah Firza. Ladies. Nggak, gua roboh lagi. Buset. Penonton. Siap ya. Sabar, Pak. Sabar. Bapak mau ngapain? Sabar, Pak. Hah? Lempeng banget nih anak. Bapak udah bikin kesel host loh. Ini kalau nggak pecah di pala kamu, saya pecahin sendiri nih. Firza, emang ini dasar ya penampilan ya modelnya. Duduk, Cika. Iya duduk Mas nih. Dia pakai parfum apa sih? Nempel ya? Hah? Nempel. Nempelnya 2 hari kayak limbat. Firza ini nggak menang juara 1, nggak menang juara 2. Juara 3. Tapi katanya lebih terkenal dibandingkan juara 1, juara 2. Kita tanya aja sama orangnya. Apakah Anda lebih terkenal dibandingkan Noella dan Husen? Bukan terkenal mungkin, lebih dikenal. Apa bedanya? Enggak, semua sama Kak. Enggak, yang paling ya itu tergantung. Tapi gue lebih seneng undang lu ke sini, udah 4 kali di sini. Wah, terima kasih banyak. Iya kan? Sumpah lo, saya sama preman aja nggak takut sama dia, gue ngeri. Nular penyakitnya. Ya, Anda berarti lebih terkenal dibandingkan Noella dan Husen kan? Enggak. Husen dan Noella juga punya karya sendiri, menurut Iya, aku. tapi lebih terkenal mana sama lo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa lebih berkarya dan I'm proud of you. Oh, nggak tahu. Firza, please. Alhamdulillah bisa lebih berkarya and I'm proud of you. Kalian ngerti nggak? You know what? I talk. Okay, I want to talk with you. Now, Yes. answer my question.
fun, you know. I don't know what you mean. Mas Dedi, aku kan udah ngeselinnya, kok dia lebih ngeselin sih? Iya emang. Kira-kira Kayak bolot ketemu Mali. dia ngeliat Mas Dedi sama Firza. Oke, I'm serious now. Oke, you serious ya? Yeah. Terus kan bener ya, berarti ngerasa lebih terkenal. Ngerasa nggak? Iya dong, secara yang diundang di Hitam Putih sering tuh Yeah. Firza doang, 4 kali. Hitam Putih memang acara yang sangat luar biasa menurut aku. Wis. Ya. Bisa banget biar diundang lagi. Firza, terus kira-kira yang bikin kamu lebih terkenal dari mereka tuh apa sih? Lu bilang rambut gua gampar ya? Mungkin sedikit, gak terlalu banyak. Di atas sedikit lah, tapi yang jelas karya mungkin aku lebih cepat aja, lebih cepat. Dan mereka juga sekarang udah berkarya, aku tahu gitu, karena mereka juga sahabat-sahabat aku dan kita sering berhubungan, sering sering pesan-pesan lah, SMS. Kita nggak nanya itu. Gue mah nggak kepo. Lu SMS-an sama Husen? Gua kepo tapi. Lu SMS-an sama Husen? Iya. Ngomongin apa? Sen, gimana album lo gitu? Oh, album. Jadi gimana Noe gimana albumnya gitu? Alhamdulillah bang, alhamdulillah ini lagi jalan misalnya gitu. Udah alhamdulillah banget ini lagi promo, senang banget ini. Kenapa nggak WhatsApp-an aja? Gak punya WhatsApp. Yes. Iya deh. Saya nanya sama kalian bertiga aja deh. Sorry. Mirip asli. Ini orang. Untung deh kalau di balik layar nggak gitu, kalau gitu udah gue pukulin. Tapi kalian tuh merasa beruntung nggak sih nggak jadi juara satu? Kan buktinya dengan juara satu malah tidak lebih terkenal. Ini kalian yang nggak juara satu malah lebih diundang orang, lebih terkenal. Jadi merasa bersyukur nggak? Untung saya nggak juara waktu itu. Silakan. Kalau aku alhamdulillah bersyukur karena ya mungkin ini yang terbaik yang Tuhan kasih buat aku. Sasa? Sama sih, aku sebenarnya bisa masuk X Factor aja udah bersyukur ya. Ternyata juara 2 ya, bersyukur banget lah. Bersyukur lah ya. Tapi bersyukur nggak juara satu. Untung nggak juara satu. Ya aku tahu lah Tuhan punya rencana itu udah yang paling baik ya. Oke, udah. Firza Pak, Firza. Ntar dia jawabnya ngaco. Halo. Tuh. Kan udah gila ya. Enggak, kita harus checking, kita harus spesifik. Kamu tanya. How about you? Oke. Untuk bernafas saja saya sudah bersyukur. Tapi yang jelas gini, yang jelas bisa bernyanyi itu udah sangat bersyukur dan bisa masuk di ajang itu di berapa besar, 13 besar itu sangat bersyukur banget. Kalau 3 itu bonus sih menurut aku dan harus dimanfaatin lebih lagi. Dia bisa bener jawabnya. Yeah. Tapi Firza baru saja mengeluarkan album yang judulnya adalah Harimau. Hadir. Oh ya, judulnya adalah Hadirmu. Jadi katanya diciptain sendiri lagunya. Lagunya diciptain sendiri, dinyanyiin sendiri, jual sendiri, Beli sendiri. beli sendiri. Dijual nih. Beli lagi ya gitu. Iya, dia ada yang beli. Terus video klipnya juga lanjutan dari yang sebelumnya. Jadi, Iya, benar, jadi kayak trilogi gitu. Lebih ke nyambung sih ceritanya. Ya kan yang dimaksud Bapak Dedi ini sambungannya. Dia tuh mentidakkan omongan Bapak tapi benar. Kadang-kadang saya bahasa ilmuwan ngerti tapi nggak ngerti kadang-kadang. Sumpah aku mulai kesel. Mulai kesel. Nanti kalau lagi ngaco saya lempar ya. Oke. Ya udah, silakan baca pantun. Nyanyi dong Pak, kan penyanyi. Ya. Nyanyi. Oke. Firza, hadirmu. Siap. Oke, ya. Iyalah, kamu yang main kok. Mau aku apa Mas Dedi yang ngomong nih? Kamu aja ngomongin kemainan juga. Ya udah nanti habis iklan begitu mulai. Udah mulai ini. Udah mulai. Enggak. Oke, sekarang kita bakalan main games. Games tebak lagu ya? Tebak judul lagu. Di sini kita bagi 2 kelompok. Aku juga main ya. Mas Dedi aja deh main. Enggak. Kenapa sih nggak mau?
Saya lagu cuma tahu satu tuh Balonku. Balonku. Maksudnya balonku imut seimut mukanya gitu. Kan lagu anak kecil. Dibagi 2 tim ya, aku sama Clarissa. Firza sama Hanin. Siap. Ya, siapa duluan? Yang nebak siapa nih? Yang nebak itu adalah Clarissa yang akan ditutup pakai headphone dengan bentar ada play lagu ya. Oke, kita tim yang pertama. Aku di sini, kamu di sini ya. Kan di headphone Pak. Wih, kenceng banget. Kayaknya pulang nggak bisa nyanyi lagi nih, nggak denger. Coba, saya kecilin. Coba Udah. pakai dulu. Ya. Udah? Oke? Di setel lagu Pak, di play. Udah ada lagunya. Udah. Dengar lagunya kan? Mas Dedi kasih apa? Enggak, saya nggak ngomong. Oh enggak. Pegang sendiri. Lihat. Kasih apa dong Mas Dedi? Waktunya 2,5 jam ya. Kelamaan. Acara aja kita live cuma 60 menit. Ayo. Nih. Gak boleh gerak. Ngomong. Oh ya. Let it go, let it go, let. Apa? Jangan teriak-teriakan kali. Boleh, boleh. Let it go, let it go, let it go, let it go, let it go. Itu lagu bahasa Inggris atau lagu bahasa Indonesia? Iya. Oh Inggris ya, ya. Let it go, let it go. Let. Lewat kalau nggak bisa lewat 2 menit waktunya. Hah, ini panjang banget. Dia adalah pusaka sejuta umat. Matiin aja aku. Aku panjang. Iya benar. Dia adalah pusaka Punyanya. Dia adalah pujangga cinta. Pusaka sejuta umat. Pak, apa sih? Dia adalah Kayaknya kedengeran ya. Sejuta. Next aja mendingan pas pelan. kok susah? Bulan. Iya benar. Depannya bui. Bulan. Depannya bui. Bulan. Iya. Biru apa sih? Next yang gampang. Oh, Nggak boleh gerak. sakitnya tuh di sini. Nggak boleh gerak. Enak aja. Apa nggak gerak? Sakitnya tuh di sini. Tuh di sini. Ya. Nggak boleh gerak. Arjuna mencari cinta. Nggak boleh gerak. Arjuna. Dia. Ya, Apa sih? Hatiku. Apa? Arjuna. Mencari. Bentar. Cinta. Arjuna mencari cinta. Mencari. Ayo nak bisa nak. Arjuna mencari cinta. Iya.
5 menit kok. Buset, Udah, udah. 3 juta rupiah ya dapat ya? Lepas. Ini hadiahnya nggak sih? Anin. Udah. Oh, si Firza yang ngomong ah. Bisa ngomong. Nih, Anin pakai ya. Kenapa dong? Betul. Ini gimana? Ini lek-lekan aku sampai mau copot tau nggak? Enggak ada suaranya loh. Denger sih masih denger. Ini terus. Deh. Dah. Anin jelek ya? Apa? Yuk, Fansnya marah. mulai. Aku yang pegangin ya? Gak usah dia megang. Oh benar, Nah. oke. Perempuan Membuat perempuan paling cantik, Pak, perempuan manis, perempuan paling Silakan lo, Pari. perempuan paling Pak, next ya boleh mas. Ya boleh. Anyway lucu ya mereka berdua giginya behelan. kayak gitu ya? Aku kesel, aku teriak-teriak tadi. I just wanna say I just wanna say I love you. I love you. Kucu hotahe. Kucu hotahe. No. Dia bukan jawab, dia lagi jemahin. Next ya. Boleh. Boleh. Next boleh. Oke. Hah? Next mas. Iya. Sampai habis tuh ntar Fir. Neng gelis. Apa? Kamu Enak aja. pakainya dipakai ini nih. Jatuh ya? Nyangkut, benerin. Oke. Neng. Let it Next aja. Next. bukan Pujangga. Minyak. pencakar, Minyak. Minyak wangi. Next aja. ini berikutnya fire. Goyang. Kokolanga, Lagu apaan Kokolanga? Goyang. orang Goyang. Boleh. Oke, next ya. Idis, Next ya. Mohon dibantu ya. Perempuan paling balik, baik, manis, balik, manis, perempuan paling manis, pahit, perempuan paling cantik di negeriku perempuan paling cantik Indonesia. di dunia. Iya bener. Sama di dunia ada di Indonesia. Ini nih. Ini berisik. Biar rame rizki. Perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Perempuan paling cantik di Indonesia. Di Indonesia. Perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Oh, Nggak denger. nggak denger ya? Apa? Kalian Gak bisa, this. Ini yang terakhir aja nih, ini belum nih.
Udah tadi. Mau ketebak sama dia? Agak. Tebakan tadi? Tadi minyak wangi ketebak, enggak kan? Tebakan tadi? Tebak ya? Paling cantik. Dia aja nggak denger lu nanya apa tadi. Lupa. Nih. Oke. Terakhir. Kuch otahe. Notaki. Kuch otahe. Nota. Tumpah seair. Kuch otahe. Kucu hotai. Menang. Udah. Firsa, lu pura-pura ngomong aja, dia nggak tahu udahan. Oke. Dia nggak tahu udahan. Oke, kita akan lanjut lagi terus. Kita akan lanjut lagi setelah Kita yang tidak satu akan ini. pernah bisa menjalankan Jadi jika semuanya. dua, Semuanya. jika Kita. Sasa nilainya 2, Firsa dan Hani nilainya 3. Ketawa. Yeah. Ya, biarkan mereka terus bermain ya. Udah nggak juga ya. Akan Dia nggak tahu udah selesai. mencintai semua orang. Saya aja ya. Oke, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tetap di Jangan sini aja. kemana-mana. Kita akan kembali lagi di Hitam Putih setelah yang satu ini. Kita kembali di Hitam Putih setelah yang satu ini. Sehingga kebangsanya bisa lebih upgrade lagi. Nggak coba yang belum pernah diciptain sekalian mungkin. Ceritain berarti lagunya belum ada dong Pak. Kenapa kalau gua ngaco nggak boleh, kalau dia ngaco boleh? Oke. Kita ngapain berdiri sih, udah duduk. Kita akan bertanya, ini pertanyaan terakhir untuk mereka bertiga. Karena walaupun mereka tidak juara satu, tapi ternyata mereka mungkin lebih terkenal dibandingkan mereka yang juara satu. Ya, pertanyaannya sederhana. Bagaimana caranya dan apa yang akan Anda lakukan untuk mempertahankan eksistensi yang sudah dapat? Silakan. Anin. Halo. Ya. Aku dulu nih. Ya. Kamu dulu deh. Ya, untuk mempertahankan eksistensi pastinya terus berkarya. Ya, pokoknya jangan cepet puas. Jadi harus tetap kasih yang terbaik, selalu kasih yang terbaik buat semua fans, buat ya apapun yang terjadi, pokoknya selalu berusaha terus. Selalu berusaha. Kalau kamu Anin? Sama. Sama, bagus lah. Firsa? Kalau aku yang paling penting terus dengerin musik-musik yang belum pernah aku dengerin, sehingga kebangsanya bisa lebih upgrade lagi. Nggak coba yang belum pernah diciptain sekalian mungkin. Ceritain berarti lagunya belum ada dong Pak. Kenapa kalau gua ngaco nggak boleh, kalau dia ngaco boleh? Rambut aja dari tadi. Iya kan yang nggak punya. Berkarya dan terus menjadi yang terbaik untuk diri sendiri. Oke. Terima kasih semuanya udah hadir di Hitam Putih. Dan ya itu ya, kadang-kadang juara atau tidak juara itu tidak penting. Yang penting adalah karya yang dilakukan, karya yang diteruskan, karya yang diperjuangkan, dan juga perilaku yang dipertahankan yang membuat Anda menjadi lebih terkenal, membuat Anda menjadi lebih baik dibandingkan siapapun itu. Kalau saya punya quotes yang selalu saya pakai buat diri saya sendiri. Banyak orang misalnya bertanya sama saya, apa sih kunci sukses saya dan sebagainya. Saya selalu mengatakan bahwa to be number one, I need to train like number two. Untuk menjadi orang nomor satu, untuk menjadi yang nomor satu, saya harus berusaha sebagai orang nomor dua. Kenapa? Karena kalau saya merasa sebagai seorang nomor dua, saya akan berusaha mati-matian untuk bisa menjadi orang nomor satu. So I'm gonna close it with a quote. To be number one, you need to train like you are number two. Jadi Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.